Shalom. Selamat datang dalam acara Virtual Open House Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran adik-adik calon mahasiswa baru. Kami juga menyambut kehadiran Bapak Ibu orang tua wali calon mahasiswa baru yang berkenan hadir pada hari ini. Dan dengan penuh sukacita juga kami menyambut kehadiran Ibu Dekan, Bapak Ibu Kapoldi, dan juga para Bapak Ibu dosen dan para staf. Nah Kak, kira-kira hari ini kita bahas apa aja sih? Jadi Kak, dalam Virtual Open House ini kita akan memberikan penjelasan nih tentang apa sih Teacher College itu dan juga apa itu bantuan pendidikan dengan kompensasi balik serta semua hal yang berkaitan dalamnya Kak. Oh begitu ya Kak? Iya Kak, tapi teman-teman calon mahasiswa juga bisa kok lihat informasinya pada Instagram kami di @uph-teacher-college. Nah di dalamnya teman-teman semua bisa tuh dapat informasi-informasi. Nah, bukan hanya itu doang, Kak. Kita juga bisa lihat sama-sama banyak banget prestasi mahasiswa-mahasiswa TISI di dalamnya. Wow, keren banget nggak sih, Kak? Pastinya dong, Kak. Tapi, Kak, dari tadi kita udah sibuk nih ngobrol berdua. Teman-teman yang di Zoom pasti belum kenal kita. Oh iya, bener banget, Kak. Ini kita terlalu bersemangat nggak sih, Kak, untuk memulai acaranya? Kalau gitu, seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Marcella Batu dari Prodi Pendidikan Ekonomi Cohort 2022 dengan rekan saya Sandrina Katarina dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Cohort 2022. Kami akan memandu jalannya acara kita hari ini. Nah, gimana kalau kita mulai aja nih Kak caranya? Oke Kak, sebelum kita mulai, bagi orang percaya akan lebih baik Kak kalau semua segala sesuatu yang akan kita lakukan tuh dimulai dalam doa. Maka seperti acara kita ini akan dimulai dalam doa. Doa pembuka akan dibawakan oleh Pak Yogi. Kepada Pak Yogi dipersilakan. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan Teachers College Virtual Open House kita hari ini, mari kita satu dalam doa ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Ketika kami memutuskan untuk mendaftar dan mengikuti Virtual Open House hari ini pun, kami yakin dan percaya setiap anak-anak yang saat ini ikut di dalam Virtual Open House hari ini, kami yakin percaya kiranya Engkau yang boleh meneguhkan, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam dan melalui UPH Teachers College, dan kiranya mereka sungguh boleh semakin diteguhkan dan melihat bagaimana pendidikan Kristen yang sesungguhnya. Kami menyadari betul bahwa seluruh pelaksanaan hari ini dilakukan secara online, tentu kami sangat bergantung dengan device dan jaringan yang kami gunakan. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai, supaya seluruh pelaksanaan hari ini boleh berjalan dengan baik. Ini doa dan kerinduan kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak kepada Pak Yogi yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Kita akan memulai acara kita nih, namun sebelum kita mulai, teman-teman boleh dong kasih virtual reaction-nya sebagai tanda kita udah siap nih memulai acara ini. Wah, udah baik aja ya reaction-nya. Pasti teman-teman semua udah pada nggak sabar nih dengar-dengar informasinya. Kalau gitu tunggu aja yuk Kak, daripada teman-teman udah pada penasaran nih. Boleh Kak, kalau begitu kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dan sambutan dari Ibu Oh Yeni selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Kepada Ibu Oh Yeni, kami mempersilakan. Terima kasih untuk untuk MC. Saya kembali ingin menyapa adik-adik semua dan juga Bapak Ibu yang bergabung dalam acara ini. Ini adalah kali pertama ya kami mengadakan virtual open house setelah pandemi tentunya ya. Dan dengan kemajuan teknologi kita bisa mengadakan hal yang seperti ini ya. Mungkin dulu TISI selalu datang ke kota-kota, tetapi ini ada sesuatu yang lebih lagi yang ingin kami bagikan kepada kalian semua ya. Nah, saya ingin memberi judul presentasi saya. Ini adalah judul yang sebenarnya saya bawakan seminar di Tomohon ya tentang mengajar untuk mengubah hidup ya. Nah, boleh di next.
Baru-baru ini ya Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim itu memberikan presentasi ya sehubungan dengan rapot pendidikan sebuah platform yang dibentuk ya dibuat oleh kementerian, dan itu sebenarnya menunjukkan tentang bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia ya. Nah, ini salah satu hal yang sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Boleh di next? Nah, di dalam presentasinya Pak Nadiem ini menyajikan sebuah hasil ya dari assessment AKM, itu assessment kompetensi minimum ya, yang diikuti oleh hampir 260.000 sekolah di seluruh Indonesia ya, yang diikuti oleh 6, juta peserta didik, jadi seluruh anak-anak didik di Indonesia dari SD sampai SMA mengikuti AKM ini, dan ini hasil yang dimunculkan ya dari sebegitu banyak anak-anak mengikuti AKM ini ya. Yang di sebelah kiri ini kita bisa melihat adalah sebenarnya kompetensi literasi berjenjang ya. Dan kesimpulan yang dihasilkan dari data-data ini adalah bagaimana 1 dari 2 peserta didik itu belum mencapai kompetensi minimum literasi. Ya, jadi artinya keterampilan di dalam membaca, keterampilan sehubungan dengan membaca, menulis begitu ya, itu 50% belum mencapai kompetensi minimum ya. Sementara di bidang numerasi ini lebih memprihatinkan lagi, karena itu 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi ya. Nah, selain hal ini, jadi dari sisi literasi dan numerasi yang dihasilkan itu nampaknya peserta didik di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum, ada hal lain lagi yang bisa kita perhatikan dari hasil ini ya. Boleh di next. Nah, ini adalah menguji tentang apa yang dialami oleh peserta didik di kelas-kelas ya. Jadi nampaknya guru-guru di Indonesia itu sudah cukup baik di dalam memberikan dukungan afektif ya kepada peserta didik dalam hal perhatian, kepedulian, umpan balik yang konstruktif. Tetapi di dalam hal manajemen kelas, di dalam hal aktivasi kognitif di sini ya, instruksi yang adaptif, yang artinya bisa dinikmati dan mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi siswa, itu dinilai rendah baik oleh pendidik ataupun peserta didik ya. Dan juga persepsi peserta didik ini terhadap panduan pendidik ya, dan bagaimana pembelajaran yang interaktif itu juga masih rendah ya. Nah, jika ini adalah potret pendidikan saat ini ya, artinya data-data ini diambil baru tahun lalu, maka sebenarnya keprihatinan terhadap kualitas pendidikan itu sebenarnya yang juga memicu kenapa dibentuknya Teachers College ini ya. Boleh next. Nah, jadi di tahun 2006 pendiri dari yayasan ini melihat pentingnya pendidikan yang berkualitas ya, yang bisa menolong peserta didik bisa belajar dengan holistis ya. Ini memang yang menjadi visi dari pendidikan yang ingin ya dihasilkan ya dari guru-guru Kristen yang mau dididik di Teachers College ini, yaitu sebuah pendidikan yang holistis. Kalau tadi data-data yang ditampilkan oleh Pak Nadiem ini adalah tentang literasi, numerasi, ya mungkin juga dengan kemampuan kognisi dan sebagainya. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya yang dibutuhkan ya untuk seorang peserta didik itu bisa bertumbuh dengan maksimal sebagaimana Tuhan menciptakan mereka. Ya. Karena kita meyakini iman dan negara kita juga adalah negara yang bertuhan ya. Dan iman di dalam Kristus itu adalah satu hal yang sangat penting. Bagaimana kehidupan kita diperbaharui karena apa yang sudah dikaryakan oleh Kristus ya, yang membawa hidup yang baru, hati yang baru, dan perubahan hidup sebenarnya. Dan itu yang penting sekali ya. Tentu percuma sekali anak-anak Indonesia bisa pintar tetapi mereka secara kekekalan mereka tidak hidup di dalam hidup yang kekal bersama dengan pencipta mereka ya. Jadi ini adalah sebuah visi yang sangat besar. Tetapi
Iman juga tidak cukup karena di sana dibutuhkan pengetahuan yang sejati, yang bisa membangun pengetahuan yang benar, ya, yang akan memandu hidup, tujuan hidup, dan bagaimana mereka bisa membangun diri sendiri dan termasuk pembentukan karakter. Ya, jadi sebuah visi yang sangat besar, sebuah visi mengenai pendidikan Kristen yang holistis, inilah yang memicu kenapa dibentuknya Teachers College ya di tahun 2006. Karena merindukan melalui Teachers College ini dihasilkan ya pendidik-pendidik yang memahami pendidikan yang holistis dan juga bisa menjadi alat Tuhan di dalam membawa transformasi hidup anak-anak. Ya, karena itu tadi judul saya adalah mengajar yang merubah hidup. Ya. Nah, next. Sehingga ini sebenarnya yang menjadi visi dari Teachers College. Bagaimana Teachers College bisa menjadi fakultas ilmu pendidikan yang berpusat kepada Kristus, tadi yang saya sudah jelaskan, karena itu sesuatu hal yang penting, yang mengubahkan hidup, ya, yang membawa hidup yang baru. Tetapi juga bagaimana Teachers College ini mengembangkan pembelajaran yang unggul, holistis, dan transformatif. Tadi saya juga jelaskan tidak cukup iman, tetapi juga pengetahuan, dan itu akan membentuk karakter dari peserta didik. Ya, dan pembelajaran ini didasarkan oleh wawasan Kristen Alkitabiah untuk membentuk guru-guru yang memiliki pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan juga karakter ilahi. Nah, itulah visi dari UPH Teachers College. Ya, sehingga misinya apa yang kita kerjakan? Next, ini tentu mengembangkan guru-guru Kristen. Ya, kita sangat komited untuk mengembangkan guru-guru Kristen yang bisa reflektif, ya, yang terus merenungkan bagaimana praktek mereka, memikirkan perkembangan mereka, yang responsif terhadap apa yang Tuhan nyatakan di atas seluruh dunia ini, dan juga termasuk panggilan terhadap mereka, dan juga bertanggung jawab. Dan kita juga menyajikan pendidikan dengan standar internasional. Ya, tetapi seperti yang dinampakkan di dalam alumni-alumni kita. Mereka juga mampu mengajar di dalam konteks budaya Indonesia. Jadi secara kompetensi berstandar internasional, tetapi membudaya ya, ataupun bisa mengajar di dalam konteks budaya Indonesia. Ya. Nah, next. Nah, ini yang menjadi profil lulusan, inilah yang akan menjadi panduan ketika kita juga menjalankan pendidikan ini, ya. Bahwa pendidikan di Teachers College ini akan memantapkan panggilan mereka ya sebagai pendidik Kristen, ya. Tetapi juga pembentukan karakter. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana yang dikerjakan oleh TC di dalam membentuk karakter ini, ya. Tetapi juga kompetensi, tadi saya sudah jelaskan, kompetensi yang berstandar internasional, tetapi juga memiliki compassion, belas kasih ya kepada masyarakat, yang menjadi anggota masyarakat yang berperan dimanapun nanti mereka berada. Ya, disinilah pentingnya mereka memahami konteks Indonesia, dan kami juga memanggil anak-anak dari seluruh Indonesia supaya nanti mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin di daerah mereka masing-masing ya di dalam membangun pendidikan yang ada. Next. Nah, ini yang menjadi nilai-nilai yang kita kerjakan, ya, karena kita memahami bahwa transformasi itu dimulai dari hati, maka ini yang selalu akan menjadi perhatian kita, ya, bahwa transformasi hati menjadi hal yang kita akan terus perhatikan. Tetapi juga pertumbuhan pola pikir, ya, kesadaran diri, bagaimana mahasiswa tadi reflektif itu perlu mawas diri ya di dalam apa yang terjadi dengan mereka, yang kesulitan ataupun pertumbuhan yang mereka perlu terus tuju, ya, tetapi juga di dalam konteks yang sangat relasional, ya, dan mementingkan akuntabilitas, ya, bahwa semua orang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih, ya, untuk mereka kerjakan. Nah, ini values dari Teachers College, ya. Next. Nah, sehingga ini yang kami cari dari adik-adik semua, ya. Kami mencari murid-murid Kristus yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus, ya, yang mengalami pembaharuan hati di dalam Kristus, ya. Kami merindukan anak-anak seperti itu boleh hadir di Teachers College, tetapi juga yang memiliki panggilan di dalam pendidikan Kristen, ya. Karena
pekerjaan menjadi pendidik bukanlah pekerjaan yang mudah, ya. Yang Tuhan percayakan kepada kita adalah hidup anak-anak muda. Ya, karena itu dibutuhkan panggilan yang kuat, ya. Panggilan bahwa yes, saya mau terlibat di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan anak-anak muda. Dan kalau kita lihat di Indonesia, ada PR yang sangat besar untuk kita bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Karena itu kita membutuhkan anak-anak muda ya yang mau memberikan diri untuk panggilan ini. Ya. Tetapi kita juga meyakini bahwa Tuhan menitipkan, Tuhan sudah memberikan bakat dan talenta ya kepada setiap anak-anak muda. Jadi kami mencari mereka yang punya bakat dan talenta di dalam hal mendidik ya. Dan ini yang selanjutnya berhubungan dengan tadi yang saya katakan, seorang Kristen yang lahir baru. Mereka punya pemahaman dasar mengenai Alkitab ya, dan juga struktur kehidupan yang seimbang ya. Artinya dari sisi emosi, dari sisi secara fisik tentu sehat ya, dari sisi mental, dari sisi kognisi ya, punya kehidupan yang seimbang ya. Karena kita membutuhkan guru-guru yang nanti bisa menjadi model untuk anak-anak mereka ya. Nah, ini yang kami cari dari adik-adik semua ya. Next. Nah, di TC ada 10 prodi, jadi nanti kalian bisa masuk ke dalam breakout room untuk lebih memahami apa setiap prodi ini ya. Dari agama Kristen, bahasa Inggris tentu kalian sudah melihat di form pendaftaran, saya tidak akan jelaskan ya. Next. Nah, kenapa harus Teachers College? Nah, ini salah satu ya. Teachers College adalah satu-satunya fakultas ilmu pendidikan yang sudah mendapatkan akreditasi dari SESI ya, dari Higher Education Accreditation Program, yang artinya setiap mahasiswa yang dididik di TC itu dididik dengan prinsip Kristen Alkitabiah, yang tadi saya katakan ya, dan ketika lulus mereka berhak mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik Kristen dari SESI ya. Dan itu juga kami dekat sekali dengan Corban University di dalam merancang kurikulum dan sebagainya. Karena itu kita bisa katakan bahwa kurikulum kita, pendidikan yang kita tawarkan adalah pendidikan yang berstandar internasional. Ya. Lalu next, kenapa harus masuk ke TC? Pembelajaran yang kita sajikan juga mengikuti apa yang pembelajaran yang disajikan di UPH dengan multi flexible learning ya, dengan LMS yang sangat kuat, learning management system, dengan Moodle ya, dengan pembelajaran hybrid, kita juga menggunakan Microsoft ya dan sebagainya. Jadi pembelajaran yang terkini sebenarnya ya. Dan ini akan terus-menerus ditingkatkan baik di Teachers College sendiri, bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang terkini yang akan menyiapkan nanti guru-guru juga bisa menjadi guru-guru yang bisa mengajar di era digital ini ya. Kemudian next, nah ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika nanti lulus ya, lulusan TC berhak mendapatkan Christian Educator Certification dari SSI selain ijazah dari UPH ya. Next. Nah, di TC ini yang menjadi komitmen kami karena kami memahami bahwa semua pendidikan ya, apa yang kita sajikan itu harus keluar dari pemahaman Alkitabiah, maka 26 SKS itu memang dikhususkan untuk mengajarkan teologi ya, teologi reform, di mana kita mau setia kepada firman Tuhan, menggali pemahaman tentang Tuhan dan juga tentang seluruh kehidupan ini dari landasan firman Tuhan ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting yang akan membuat lulusan TC itu berbeda. Ya, next. Nah, ini tadi ya yang dikatakan dengan holistis karena mahasiswa TC tinggal di dorm, ya, dengan pembentukan melalui asrama yang juga sangat intensif karena kita memahami pembentukan untuk manusia bukan hanya dari sisi kognitif tetapi jadi seluruh kehidupan mereka. Ya, nah ini asramanya kurang lebih ya. Next. Dan pembelajaran di TC juga nanti akan menyajikan ya pembelajaran yang langsung mereka bisa praktek di sekolah-sekolah ya. Kita punya jaringan sekolah-sekolah dari Sekolah Lentera Harapan sampai Sekolah Pelita Harapan, juga ada Hope UPH College ya. Juga ada sekolah-sekolah lain di mana mereka bisa belajar dari mentor-mentor yang berkualitas dari sekolah-sekolah tersebut ya. Next.
Nah, kita juga punya kampus yang sangat hijau ya, yang nanti kalian bisa nikmati fasilitasnya ya, yang tentu saya nggak usah sebutkan lagi lah di sini ya. Oke, next. Nah, jadi ini quote terakhir yang saya mau sajikan kepada kalian semua ya. Ketika seorang bertanya, kenapa sih mau jadi guru ya? Ingatkan, itu adalah profesi yang sangat bernilai ya. Semua hidup itu, semua pekerjaan itu ada lah pasti ya, ups and downs-nya, ada hal yang positif atau negatif. Tetapi tidak semua pekerjaan bisa mengubah sebuah kehidupan. Dan guru itu bisa. Mengajar itu artinya merubah kehidupan anak-anak, dan tentu dengan landasan firman Tuhan. Kita berharap mereka berubah menjadi manusia yang seperti Tuhan ciptakan, dan itu panggilan kita. Ya, jadi begitu saja. Ada lagi satu lagi kah? Oh ya, jadi inilah lulusan dari Teachers College ya, sudah ada lebih dari 3.000 lulusan Teachers College ya, yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan kali ini kalian dipanggil lagi ya, dan kami menantang untuk kalian semua menjawab panggilan Tuhan, menjadi pendidik-pendidik Kristen yang membawa perubahan hidup bagi kemuliaan Tuhan, dan tentunya bagi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Selamat bergumul ya, doakan baik-baik. Kami berharap kalian menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ohyeni untuk sambutan dan presentasi yang begitu baik. Nah, teman-teman sekalian bisa dong memberikan virtual reaction-nya untuk sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Dekan kita. Baru awal saja udah banyak banget informasi yang kita dapat ya Kak. Iya Kak, mulai dari visi misi dan bagaimana visi yang awalnya dibentuk untuk membawa transformasi hidup dari perubahan karakter, dan sekarang dasar itu benar-benar kita rasakan ya kan Kak. Kita rasakan kita semua benar-benar dididik untuk menjadi calon pendidik Kristen yang melayani sesuai dengan profil lulusan, dan juga hal-hal tersebut benar-benar aku rasain Kak secara pribadi selama di visi. Wah benar banget Kak, aku juga setiap hari mendapatkan hal-hal baru yang dapat mengubah hidup aku dan dapat membangun diri aku sendiri loh Kak selama di visi. Nah benar banget Kak, tapi tentunya bukan cuma kita-kita aja nih Kak yang merasakan hal yang membangun divisi itu. Pastinya dong Kak. Nah, karena itu kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Lioni dari Prodi Pendidikan Matematika cohort 2019. Kepada Kak Lioni dipersilakan. Oke, halo semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Lioni. Oke, baik Pak. Terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Lioni Sheila Kartini Setiabudi Chandra, mahasiswi Teachers College, saya dari program studi pendidikan matematika angkatan 2019, sama seperti yang tadi teman-teman yang sudah sampaikan. Saya asalnya dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sungguh satu sukacita bagi saya boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu serta teman-teman semua di dalam kegiatan TC Virtual Open House hari ini, untuk boleh menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai serta menyaksikan bagaimana Tuhan memakai setiap pribadi di TC untuk membekali saya menjadi seorang guru Kristen. Dan momen hari ini membawa saya untuk merefleksikan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya selama kurang lebih saya ada di TC sekitar 3,5 tahun. Pada saat pertama kali saya datang ke TC, itu tahun 2019, satu hal yang sangat memberkati saya saat itu adalah satu komunitas yang pertama kali saya kenal, yaitu komunitas mentoring. Jadi pertama kali saya datang ke sini, saya harus berelasi dengan orang-orang yang sebelumnya nggak pernah saya temuin. Dan di sana ada satu komunitas yang membantu saya untuk berelasi dan beradaptasi di asrama. Di komunitas mentoring ini, saya dipertemukan dengan salah satu teman menti saya dan juga satu kakak tingkat yang selama 1 tahun penuh itu benar-benar membantu saya di dalam pertumbuhan saya, baik secara akademik, non-akademik, pertumbuhan spiritual, dan lain sebagainya. Dan teman-teman semua, ketika kalian memutuskan untuk bergabung ke TC, kalian akan stay di asrama, tinggal di asrama, MYC,
Mission Youth for Christ, di mana asrama ini juga akan menjadi rumah kedua untuk teman-teman semua. Dan di asrama ini, ketika saya datang, gitu ya, memang banyak culture shock yang harus saya alami, tapi disinilah saya belajar untuk saling menajamkan satu sama lain. Menajamkan dalam hal apa? Menajamkan dalam hal karakter Kristus. Kalau boleh jujur, selama beradaptasi di TC memang bukanlah satu hal yang mudah bagi saya secara pribadi. Karena di sini kita bukan hanya belajar tentang bagaimana satu ilmu yang mau kita tekuni. Contohnya nih, saya dari program studi pendidikan matematika, jadi selama 4 tahun saya hanya belajar tentang matematika, tentang angka. Bukan kayak gitu ya. Tapi di sini kita benar-benar belajar kayak yang tadi disampaikan, kita belajar tentang teologi juga, kita belajar untuk melihat bagaimana sih pemeliharaan dan penyediaan Tuhan di dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bagaimana nanti saat kita mengajar, kita mentransformasi hidup setiap siswa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan selama kurun waktu 3,5 tahun ini, saya bersyukur bahwasanya Tuhan memakai setiap pribadi di TC, baik dosen, staf, dan komunitas-komunitas kelas dan sebagainya untuk membantu saya mentransformasi kehidupan saya, dan hal ini juga jadi satu kerinduan saya untuk boleh berbagian di dalam mentransformasi kehidupan setiap siswa-siswa yang Tuhan percayakan untuk saya nantinya. Dan kerinduan ini juga jujur semakin besar di dalam hidup saya ketika Tuhan percayakan saya untuk boleh mengikuti PPL 2 kemarin. Selanjutnya, teman-teman semua, untuk menyatakan satu tujuan ini, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bu Yeni, tentu saya telah melewati banyak proses selama 3,5 tahun itu. Jadi selama di TC, bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara non-akademik. Nah, kalau teman-teman semua bergabung di TC, teman-teman pasti tidak akan asing dengan satu istilah, itu namanya adalah mandatory. Nah, kalau mau jujur, kadang capek, iya gitu ya. Kadang capek karena dari pagi sampai sore udah harus kuliah, memikirkan tentang akademik, terus kita harus mengikuti segala kegiatan-kegiatan wajib yang diberikan. Tapi ketika bergabung di sini dan berproses, walaupun kadang terasa capek, ada waktu-waktu di mana saya merasa bahwa ternyata hal-hal yang diberikan itu benar-benar mampu mendorong saya untuk melihat bagaimana pemeliharaan dan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan satu kesaksian yang mau saya bagikan adalah ketika awal pandemi 2020, kami semua dihimbau untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Saya waktu itu memutuskan untuk kembali ke Kupang. Dan ya karena itu adalah awal dari pembelajaran online. Pembelajaran online mungkin masih belum stabil ya saat itu. Jadi kayak materi yang diberikan juga terasa lalu begitu saja. Saya juga mengalami penurunan kemampuan bersosialisasi. Saya memilih untuk menjadi pribadi yang menutup diri, bahkan dengan rekan-rekan sekelas. Gitu ya. Akhirnya di situ Tuhan menunjukkan satu hal kepada saya, bahwasanya dalam hal akademik dan non-akademik, ternyata saya perlu orang lain untuk benar-benar mendukung saya gitu. Itu adalah satu semester, mungkin orang-orang tuh merasa bahwa kayaknya semester paling sulit tuh kayaknya semester akhir deh. Tapi satu semester yang menjadi titik balik saya di TC adalah ketika semester itu, semester 3. Semester dimana saya ngerasa kayaknya saya capek di TC, ya tuntutan akademiknya cukup lumayan, padahal di masa online, di mana masa saya masih harus beradaptasi, saya sudah tidak harus hidup dengan keluarga mentoring, tapi saya masih harus dituntut banyak hal. Dan tapi satu hal yang mau saya saksikan adalah ketika teman-teman melihat saya boleh berbicara sekarang di hadapan teman-teman semua, saya boleh melewati semester itu, saya sekarang ada di semester akhir saya, itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Tuhan memampukan saya melalui keluarga PA saya waktu itu, pembimbing akademik saya, lewat setiap dosen, lewat setiap staff yang ada di TC dan NYC, boleh menguatkan saya melewati satu semester yang saat itu kayaknya terasa begitu berat ya untuk saya. So, teman-teman semua, kalau hari ini ada di antara kalian yang masih ragu, gitu ya, kira-kira habis ini mau lanjut kemana, atau kira-kira kalian masih ragu, apakah benar saya mau ke TC atau enggak, tidak apa-apa gitu ya. Karena satu hal yang penting menurut saya adalah kalian harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah membawa kita tuh ke satu rancangan yang salah gitu. Dan ketika teman-teman diizinkan untuk boleh hadir di TC Virtual Open House hari ini pun, bagi saya itu bukan satu kebetulan. Mungkin saja ini adalah salah satu gerbang awal di mana Tuhan mau bawa teman-teman ke satu rencananya yang begitu luar biasa dalam hidup teman-teman semua. Jadi
Satu pesan yang mungkin boleh saya bagikan hari ini adalah teman-teman boleh mulai menggumulkan apakah benar Tuhan memanggil teman-teman semua untuk menjadi guru Kristen dan dibentuk melalui UPH Teachers College di tempat ini. Tanya Tuhan, apakah memang benar Tuhan tempat inilah tempat yang mau Tuhan Tuhan mau saya tuju ke situ. Kuncinya adalah 3 hal yang selama ini saya pegang dalam kehidupan saya, yaitu dengar, percaya, dan taat pada proses yang Tuhan sediakan. Kadang prosesnya itu memang tidak mudah, naik turun ya. Tapi percayalah di dalam setiap proses itu ada satu hal baik yang selalu ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Tergantung bagaimana respon hati kita ketika kita menerimanya. Mungkin sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kesaksian yang benar-benar luar biasa yang diberikan sama Kak Yoni. Terima kasih banyak Kak atas kesaksiannya. Dari kesaksian itu juga benar-benar kita rasakan dari apa yang Kak Yoni tadi bilang. Kalau banyak banget tuh komunitas-komunitas yang bisa membantu kita untuk terus bertumbuh, baik di TC maupun di asrama. Nah iya benar sekali Kak, gimana kita capek-capeknya harus melakukan kegiatan mandatori, tapi Tuhan pasti akan selalu memampukan kita. Nah Kak, tadi kita kan udah denger nih kesaksian dari mahasiswa. Kira-kira kita mau dengar apa lagi sih Kak? Pasti ada dong Kak. Kita akan dengarkan kesaksian dari alumni mahasiswa TC, yaitu Kak Karen. Kalau begitu, kepada Kak Karen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kohort 2014, dipersilakan. Shalom, senang sekali hari ini saya boleh hadir di sini walaupun secara virtual untuk memberikan kesaksian atau testimoni bagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang tertarik untuk bergabung bersama UPH Teachers College. Perkenalkan, nama saya Karen Tangel, saya berasal dari Manado dan saya adalah alumni dari program studi pendidikan bahasa Inggris cohort 2014. Sebelumnya saya setelah mengikuti pendidikan selama 4 tahun di TC, saya diutus untuk melayani di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang, melayani sebagai guru selama kurang lebih 4 tahun di Sekolah Dian Harapan Kupang. Tahun ini saya bersyukur saya sedang melayani di salah satu sekolah di kampung halaman saya, di kota saya, yaitu di Kota Manado, yakni di Sekolah Dian Harapan Holland Village, dan saya mengajar bahasa Inggris untuk siswa dan siswi di SMA. Selama saya berkuliah di TC, ada begitu banyak hal yang saya sangat syukuri, karena kehidupan di TC mendorong saya dan menolong saya untuk tidak hanya hidup bagi diri saya sendiri, tetapi hidup sebagai bagian dari satu komunitas, di mana di dalam satu komunitas ini saya sendiri belajar bahwa ternyata kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Sehingga selama saya hidup 4 tahun di TC, saya bersyukur ada begitu banyak hal yang menolong saya untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, untuk menjadi pribadi yang mau berbagi, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Hal ini terjadi karena ada komunitas asrama, bahkan komunitas kecil yang kami sebut sebagai komunitas mentoring, care group, dan masih banyak lagi. Bahkan organisasi-organisasi yang dilakukan sebagai wadah untuk saya secara pribadi bertumbuh dalam hal sosial. Tapi juga dalam setiap konten-konten yang diberikan dalam pembelajaran selama 4 tahun, saya bersyukur bahwa pemikiran saya terus di-challenge, ditantang untuk melihat apa artinya menjadi seorang guru Kristen, dan apa artinya mengajar konten yang saya ampu itu kepada siswa-siswa saya, dan itu dilihat dari pandangan Kristen Alkitabiah. Sesungguhnya selama saya berkuliah di UPH Teachers College, bagi saya itu adalah momen-momen di mana saya melihat bahwa Tuhan benar-benar membentuk kehidupan saya, tidak hanya pada saat saya di kelas, tetapi juga pada saat saya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dulu waktu saya masih menjadi mahasiswa,
Saya bertanya-tanya, sebenarnya saya ini beneran mau jadi guru atau enggak gitu. Tetapi setelah saya lulus dan setelah akhirnya saya mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari, teori-teori yang telah saya pelajari pada saat saya masih di TC, saya akhirnya menemukan bahwa semua teori itu tidak ada apa-apanya tanpa dipraktekkan. Dan bahkan saya bersyukur ketika pun saya ditempatkan di salah satu sekolah di bawah yayasan, saya bersyukur banyak sekali kakak-kakak kelas saya yang menolong saya untuk bagaimana mempraktikkan, bagaimana mengaplikasikan semua teori-teori yang sudah saya pelajari pada saat saya di TC. Tidak hanya itu, secara spiritual saya melihat bagaimana saya betul-betul dipersiapkan. Bagi saya sebagai seorang yang masih sangat muda, baru lulus SMA, lalu diperhadapkan dengan mata kuliah-mata kuliah yang sangat asing, bagi saya itu adalah hal yang challenging. Tapi puji Tuhan, saya tidak dibiarkan sendirian memahami itu semua. Ada dorm parents yang dengan begitu siap menolong saya untuk diajak berdiskusi. Ada juga supervisors atau PIC kamar yang senantiasa mengingatkan saya untuk jangan lupa saat teduh, atau adik-adik dan kakak kamar yang selalu mengingatkan kami secara mingguan, ada persekutuan di dalamnya. Bahkan devosi, saya ingat dulu saya dalam seminggu itu ada 2 kali devosi di TC dan ada 1 kegiatan Friday night yang dilaksanakan setiap hari Jumat, ditambah dengan Tuesday Chapel dan juga Sunday Chapel. Mungkin bagi saya dulu itu adalah sesuatu hal yang sangat asing dan bagi saya itu hanya menjadi rutinitas. Tetapi setelah saya lulus dan setelah saya melihat kembali bahwa ternyata Tuhan memakai semua kegiatan-kegiatan dan rutinitas itu untuk membentuk saya menjadi pribadi yang sebagaimana saat ini. Dan kalau saya melihat ke belakang setiap memori yang saya alami, yang saya bisa ingat saat ini, saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan membawa saya di komunitas Teachers College. Bagi saya, UPHTC bukan hanya tempat di mana saya belajar, tapi juga di UPHTC lah saya belajar dan saya ditangkap oleh Kristus dan saya mengenal Tuhan saya yang mau tebus dan mati, mau tebus saya dan mau mati bagi saya. Dan bagi saya itu adalah satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Saat ini ketika saya melayani sebagai seorang guru, tantangan semakin nyata, ya. Tetapi saya bersyukur bahwa bekal-bekal yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen selama saya masih berkuliah, bahkan seluruh komunitas baik di asrama, di kampus, bahkan setiap organisasi yang saya pernah ikuti di dalam pada saat saya berkuliah di UPH Teachers College, itu benar-benar menolong saya. Dan semuanya itu bukan untuk menunjukkan bahwa saya bisa menjadi guru yang hebat, atau saya bisa mengajar anak-anak dan bahkan mereka bisa pandai. Tapi sungguh ketika saya melihat itu semua itu tidak ada apa-apanya. Karena yang kita ajar, yang saya ajar adalah manusia-manusia yang sungguh membutuhkan juru selamat. Dan saya bersyukur di TC saya dipersiapkan untuk hal itu. Perjalanan saya masih panjang dan saya terus menggumulkan. Kiranya Tuhan terus memperkuat panggilan saya. Sampai saat ini saya masih diberikan kerinduan untuk melayani di dalam dunia pendidikan, maka saya berdoa kiranya Tuhan yang telah menempatkan panggilan itu kepada kita semua, kiranya Dia yang akan terus menguatkan kita. Dan bagi kalian yang bergumul untuk menjadi seorang pendidik, doakan terus. Ketika nanti kamu memilih untuk bergabung bersama UPH Teachers College, kiranya Tuhan terus menguatkan dan kiranya Tuhan semakin memberikan konfirmasi demi konfirmasi bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk hidup kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kesaksian yang sekali lagi memberkati kita bukan hanya sebagai mahasiswa saja, Kak, tapi untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya, bener banget, Kak. Tapi nih, Kak, kita kan udah banyak nih dengar kesaksian-kesaksian. Kurang pas nggak sih, Kak, kalau kita nggak tahu bagaimana sih sampai semua anak TC ada di sini. Mungkin
teman-teman calon mahasiswa baru udah pada mau tahu nih Kak. Oke, kalau begitu kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dan presentasi dari YPPH yang diwakili oleh Ibu Ika. Kepada Ibu Ika, dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya, Shalom. Oke, saya share screen sebentar ya. Ya, sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya, saya Ibu Ika dan saya hari ini ditemani oleh Bapak Bintang. Kami dari Yayasan Universitas Pelita Harapan dan tentunya saat ini kita di dalam proses merekrut ya mahasiswa calon di Universitas Pelita Harapan Teachers College. Nah, kita sudah mulai pembukaan di bulan ini ya sampai nanti kita ada 4 gelombang. Saya mungkin nanti akan jelaskan. Nah, tetapi mungkin saya share dulu sedikit mengenai program bantuan pendidikan penuh dengan kompensasi balik ikatan dinas gitu. Sebelum nanti saya lanjut ke teknis pendaftarannya ya. Nah, untuk program bantuan pendidikan penuh dengan kompensasi balik ikatan dinas ini perlu betul-betul dimengerti gitu ya, bahwa ketika nanti kalian masuk di dalam program bantuan pendidikan penuh ini, maka ada ikatan dinas begitu yang akan kalian lakukan begitu ya. Nah, selanjutnya oke nih. Program bantuan pendidikan penuh dengan ikatan dinas ini mencangkup yang pertama biaya studi. Jadi nanti rekan-rekan yang mau mendaftar dari program bantuan pendidikan penuh ini, kalian yang pertama tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk studi. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, akomodasi, asrama, dan makan. Ya, jadi nanti kalian akan diberikan asrama, ya. Lalu nanti kalian akan dapat makan 3 kali sehari. Seperti itu. Dan transportasi 1 kali kedatangan pertama kali ke UPH. Jadi hanya 1 kali begitu ya. Jadi waktu kalian nanti diterima, datang, nah kalian akan mendapatkan transportasi 1 kali. Seperti itu. Nah, ini program bantuan pendidikan penuh ini mencangkup ini. Jadi ya biaya studi, akomodasi, asrama dan makan, lalu transportasi 1 kali. Biaya studinya ini dari awal masuk sampai lulus ya. Begitu ya. Jadi nanti biaya untuk BPP pokok, SKS, lalu nanti fasilitas, terus ada wisuda begitu ya. Terus biasanya juga ujian di akhir gitu di bagian skripsi. Nah, itu juga mencangkup gitu. Jadi betul-betul secara keseluruhan sampai nanti kalian mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Ibu Dekan ya bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan kita ada 10 program studi begitu. Jadi nanti teman-teman tuh bisa pilih kira-kira ini saya terpanggilnya menjadi guru apa. Begitu ya, karena hanya bisa pilihnya 1 nih kalau nanti mau mendaftar di UAN UPH Edu begitu ya. Jadi apakah mau agama Kristen, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, ekonomi, fisika, guru sekolah dasar, IPS, kimia dan matematika. Nah, untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar kita ada 2 ya. Yang pertama itu di dalam bahasa pengantar bahasa Indonesia dan 1 lagi di dalam bahasa pengantar bahasa Inggris. Jadi kira-kira kalau misalnya ada ketertarikan di dalam penggunaan bahasa Inggris tapi suka dengan anak-anak untuk mengajar guru sekolah dasar, nah bisa di prodi pendidikan guru sekolah dasar yang kelasnya kelas bahasa Inggris, seperti itu. Nah, tentunya selama 4 tahun perkuliahan, kalian akan diberikan 144 SKS nih ya, 118 SKS mata kuliah inti dan 26 SKS mata kuliah teologi. Begitu. 4 tahun perkuliahan akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan, lalu akan ikatan dinas selama 5 tahun. Begitu ya. Jadi nanti 5 tahun kalian akan ditempatkan di sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Begitu ya. Jadi nggak bisa pilih nih, kalau misalnya karena saya tinggal di area Jawa Tengah, saya mau di Jawa Tengah aja begitu ya, atau saya mau di Nias aja begitu, karena kalau mungkin ada yang dari Nias. Jadi nggak bisa pilih. Kita melihat dari kebutuhan guru di setiap daerah. Kalau ternyata kamu misalnya ambil biologi, terus ternyata kebutuhan guru biologi di Kupang banyak nih, ya berarti bisa jadi kalian nanti di Kupang gitu ya penempatannya. Jadi melihat apa kebutuhan guru di masing-masing daerah seperti apa gitu. Nah, proses seleksinya, nah ini penting ya. Jadi kalian harus tahu nih ada 4 proses tahap seleksi. Yang pertama ujian saringan masuk. Ya, jadi nanti kalian akan ada tes matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes logika. Jadi harus dipersiapkan. Dan kita terbuka baik dari SMA IPA maupun IPS ataupun bahkan SMK. Gitu ya. Jadi
nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian, aduh saya dari SMK nih gitu ya, nanti mungkin sulit banget kayaknya jadi guru gitu ya, enggak gitu, karena kalian nanti akan tesnya sama gitu ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes logika. Jadi general banget nih untuk anak-anak SMA IPA ataupun IPS ataupun SMK. Nanti kalau sudah lulus ujian saringan masuk, baru deh kalian masuk di wawancara gitu ya. Nanti di wawancara, kalau lolos di tahap wawancara, kalian akan masuk lagi ke psikotes. Kalau nanti psikotesnya lolos, baru di tes kesehatan ya. Kenapa kita perlu ada tes kesehatan? Karena kalian nanti akan masuk ke asrama gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya membawa sakit begitu ya masuk di asrama, kasihan teman-teman yang lain gitu. Jadi betul-betul kita juga lihat dari tes kesehatannya begitu ya. Oke, nah jadi ini ya yang harus kalian persiapkan gitu. Persyaratannya lulus SMA sederajat itu jelas. Terus Fakultas Ilmu Pendidikan program studi biologi, fisika, kimia ini tidak boleh buta warna ya. Jadi itu perlu di-highlight kalau kalian merasa perlu cek dulu sebelum ambil biologi, fisika maupun kimia, boleh cek dulu aja tes buta warna gitu ya. Jadi khusus untuk program studi biologi, fisika, kimia kita tidak buta warna. Lalu lulus ujian saringan masuk dan lulus semua proses seleksi yang dilakukan oleh tim UPH. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama tentunya kalian lihat di One UPH Edu untuk pendaftarannya. Gitu ya. Harga formulirnya Rp100.000 dan nanti kalian akan masukin semua dokumen-dokumen dalam bentuk soft file ke website one.uph.edu. Gitu, sesuai dengan pendaftaran kalian. Karena semuanya sekarang kita via online, nanti ujian juga kalian akan via online, gitu ya. Nanti wawancara mungkin kita akan face to face, begitu ya. Tetapi untuk sejauh ini, sampai di ujian dan formulir kita semua dalam bentuk online. Gitu. Jadi betul-betul harus dipersiapkan, gitu ya. Dan harus mau baca. Nah, itu yang paling penting. Harus mau baca, harus mau tahu, gitu ya. Jadi jangan belum baca tapi udah nanya gitu ya, itu banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kalian join di Instagram kita, itu udah ada tuh cara-caranya pendaftarannya, terus udah ada YouTube-nya, jadi bisa tahu dulu nih tutorial sebelum kalian daftar, cara bayar, nah itu udah ada semua. Jadi sebetulnya sudah ada informasi, dibaca dulu, ditonton dulu, didengerin dulu, baru deh daftar kalau udah siap gitu ya. Nah, ini gelombang pendaftarannya. Jadi kita ada 4 gelombang ya. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4. Ini untuk pendaftaran, untuk ujian saringan masuknya kita masih akan publish lagi tanggal ujian saringan masuk. Biasanya kalau gelombang 1 nih 10 Oktober sampai 18 November. Nah, itu biasanya 1 minggu kemudian kita baru ujian saringan masuk gitu. Jadi hitungannya sampai di akhir 18 November dihitung 1 minggu, nah biasanya kita akan ujian di hari Sabtu, begitu ya. Nah, jadi kita ada buka dulu sampai di gelombang 4 ya, sampai bulan Februari. Jadi diharapkan teman-teman daftar dulu. Jadi jangan takut misalnya, Kak, nanti kalau misalnya saya lulus, saya nggak bisa dong daftar PTN gitu ya. Ya enggak gitu ya, karena tahapannya tuh masih jauh gitu ya, untuk sampai kalian itu menerima perjanjian program bantuan pendidikan. Nanti kalau sudah terima perjanjian program bantuan pendidikan, sudah tanda tangan, sudah dikirimkan ke kita, baru itu tidak boleh terdaftar di universitas lain. Tapi kalau misalnya ujian saringan masuk nih, terus lolos gitu ya, tinggal lagi nunggu interview, oh artinya saya nggak boleh ya daftar di universitas lain? Ya enggak, kalian bebas. Sampai kalian nanti menerima perjanjian program bantuan pendidikan dan sudah tanda tangan dan sudah dikirimkan ke kita, baru nggak boleh terdaftar di universitas lain. Dan untuk sampai menerima perjanjian itu ada proses yang cukup panjang, begitu ya. Nah, ini informasi pendaftarannya. Jadi kalian bisa cek, terutama kita paling update di Instagram. Tapi kalau untuk pertanyaan ya, mohon maaf nih ya, untuk pertanyaan jangan tanya di Instagram, karena itu nanti akan slow respon. Jadi kalau mau fast response, langsung di WhatsApp kita, gitu ya. Karena WhatsApp itu kita akan terus balas, dan jangan spam gitu ya kalau WhatsApp ya, karena kita tuh menjawab tuh benar-benar dari bawah dulu, gitu ya. Jadi nggak yang paling atas. Jadi semakin kamu spam ya, kamu akan terus masuk di paling atas, nggak akan sulit dijawab cepat gitu ya. Jadi harus kalau WhatsApp ya cukup apa yang ditanyakan aja gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini saya ada absence. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sekarang pegang handphone, bisa di di scan barcode ini supaya kalian absen ya. Nanti kita bisa follow up gitu ya. Kalau misalnya kalian ada ketertarikan di keguruan. Begitu ya. Nanti link absensi ini juga akan diberikan di room chat
begitu ya. Oke deh, mungkin itu yang ingin saya bagikan sejauh ini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di WhatsApp, begitu ya. Kalian bisa langsung WA, begitu. Dan jangan lupa untuk segala informasi bisa lihat di Instagram kita di pmb.uph Teachers College. Teachers College UPH, sorry. Gitu ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.